Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Kamis 31 Maret 2022, Pekan Prapaskah yang keempat. Saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, kalau ada seseorang yang menyumpahi orang lain, pasti karena orang lain itu melakukan sesuatu yang sungguh keterlaluan, menyakitkan, bahkan meninggalkan luka batin. Maka maaf sungguh jauh untuk diharapkan atau diwujudkan. Melihatnya saja bahkan menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Maka orang seperti ini sering disebut menjadi orang yang mati rasa. Pertanyaannya, apakah kita orang yang disumpahi atau kita adalah orang yang menyumpahi? Saudara-saudari yang terkasih, katakanlah kita yang menyumpahi. Apa yang harus kita lakukan? Terlepas dari apa alasan kita menyumpahi seseorang, ada beberapa hal yang harus kita jawab sekaligus sadari. Yang pertama, apakah kita yakin bahwa kita ini akan selalu menjadi orang yang benar? Yang kedua, apakah dalam berelasi dengan orang lain, kita selalu bisa menjaga hati orang lain baik-baik saja? Jika kita orang yang tidak pernah salah dan kita selalu bisa menjaga hati orang, maka sangat wajarlah kita bisa bersikap demikian, menyumpahi mereka. Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk berbuat salah, atau juga yang tidak selalu bisa menjaga hati orang baik-baik saja dalam berelasi, maka sangat tidak pantas dan sangat tidak tepat kita menyumpahi orang lain. Karena bagaimanapun hidup kita berputar. Ada saatnya kita yang berbuat salah, ada saatnya orang lain yang berbuat salah. Maka kalau tinggal hanya dalam ego, apa yang terjadi? Mungkin melihat orang bukan lagi bagian dari diri kita. Semakin banyak kebencian, semakin banyak musuh, teman semakin berkurang. Dalam bacaan hari ini, kita juga melihat bagaimana Allah merencanakan malapetaka kepada bangsanya, sebab bangsanya sudah terlalu jauh menyimpang, karena bangsanya tidak lagi setia kepadanya. Tetapi Allah berbelas kasih kepada mereka. Allah menyesali rancangan malapetaka yang dirancang untuk umatnya. Maka dasar selain kita menyadari adalah orang-orang yang bisa berbuat kesalahan ataupun tidak bisa selalu menjaga hati orang baik-baik saja, maka kita harus membangun sikap menyesal kalaupun pernah menyumpahi orang lain. Sebab membuat kita tidak berkembang dan membuat orang lain berada di dalam situasi yang sungguh tidak bebas atau juga menjadi orang yang tidak berkembang. Maka panggilan bagi kita sebagai orang Kristiani, Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Andaikan Allah tetap berpangku ataupun memegang prinsip utamanya agar umatnya sungguh-sungguh setia, pastilah kita ini orang-orang yang pertama disumpahi Tuhan untuk tidak mendapat berkat apapun. Tetapi Tuhan terlebih dahulu berbelas kasih, maka mari kita membangun sikap belas kasih, karena itu akan membebaskan kita, menyelamatkan kita, juga membebaskan orang lain dan menyelamatkan orang lain. Apakah ini susah? Mungkin susah. Tetapi karena Tuhan sudah melakukannya dengan senang hati, maka inilah yang harus kita teladani. Semoga semakin banyak orang yang mau memaafkan orang lain. Semoga juga
orang lain semakin terbuka untuk memohonkan maaf. Dan itulah damai, itulah cinta, itulah kasih, dan itulah Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati.